Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 5. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat ya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini Miss Atin akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas materi apa ya? IPS. Ada yang masih ingat? Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Kalian masih ingat ada berapa jenis flora dan fauna di Indonesia? Ada 3. Apa saja? Kalian masih ingat? Oke, saya akan ingatkan kembali. Yang pertama adalah flora dan fauna asiatis. Kemudian flora dan fauna peralihan. Kemudian ada flora dan fauna australis. Kalian masih ingat di manakah letak flora dan fauna asiatis itu? Ya, flora dan fauna asiatis terletak di Indonesia bagian barat. Kemudian untuk flora dan fauna peralihan itu ada di Indonesia bagian tengah. Dan flora dan fauna australis berada di Indonesia bagian timur. Selain membahas tentang flora dan fauna di Indonesia, pada pertemuan sebelumnya juga telah dibahas tentang potensi keadaan geografis Indonesia. Ada 4 potensi. Yang pertama adalah potensi ekonomi. Oke, potensi ekonomi. Kemudian ada juga potensi penduduk atau sosial. Kemudian potensi budaya. Bagus. Kemudian yang terakhir adalah potensi transportasi. Baik, setelah kita mengulang kembali materi di pelajaran IPS sebelumnya, kali ini Miss Atin akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Pada pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk, ada beberapa pengaruh yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengaruh di bidang ekonomi. Yang kedua, pengaruh di bidang sosial. Yang ketiga, pengaruh di bidang budaya. Keempat, pengaruh di bidang transportasi. Dan yang kelima, pengaruh di bidang komunikasi. Pembahasan yang pertama adalah pengaruh di bidang ekonomi. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama dan gambar kedua, teman-teman apakah bisa melihat perbedaan dari kedua gambar tersebut? Gambar tersebut adalah nelayan pada masa lalu dan nelayan pada masa kini. Perbedaannya terlihat dari bentuk kapal.
Nelayan pada masa lalu masih menggunakan layar dan membutuhkan bantuan angin dalam kegiatan melautnya. Sedangkan nelayan pada masa kini sudah menggunakan mesin dalam kegiatan melautnya. Gambar selanjutnya. Gambar pertama dan gambar kedua menunjukkan suatu kegiatan pada bidang, kalian tahu? Ya, pada bidang pertanian. Petani pada masa lalu dan petani pada masa kini. Kalian bisa lihat kan perbedaannya? Petani pada masa lalu masih menggunakan kerbau dalam pembajakan sawah. Sedangkan petani pada masa kini sudah menggunakan mesin untuk membajak sawah mereka. Selanjutnya, Miss Atin akan menunjukkan tabel perbedaan kegiatan yang berasal dari dua gambar yang Miss Atin jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah perbedaan kegiatan melaut. Nelayan pada masa lalu melaut hanya pada malam hari. Sedangkan nelayan masa kini bisa melaut kapan saja. Berikutnya, nelayan pada masa lalu menangkap ikan di dekat pantai. Sedangkan nelayan pada masa kini melaut hingga ke tengah laut. Nelayan pada masa lalu menggunakan perahu layar dengan bantuan angin. Sedangkan nelayan masa kini menggunakan kapal mesin dengan bahan bakar minyak. Kemudian yang terakhir, nelayan pada masa lalu tidak memakai radar. Sedangkan nelayan pada masa kini sudah memakai radar dalam kegiatan melautnya. Berikutnya adalah perbedaan kegiatan bertani. Petani pada masa lalu membajak sawah dengan kerbau. Sedangkan petani pada masa kini membajak sawah dengan traktor. Yang kedua, petani masa lalu menanam padi menggunakan tangan secara manual. Sedangkan petani masa kini menanam menggunakan mesin tanam bibit padi. Kemudian selanjutnya, petani masa lalu menjemur padi di bawah sinar matahari. Sedangkan petani masa kini mengeringkan padi dengan mesin. Yang terakhir, petani masa lalu memanen padi dengan arit. Sedangkan petani masa kini memanen padi dengan mesin. Adanya perkembangan dalam teknologi pertanian dan pelayaran memberi pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan penduduk. Berikut pengaruh pada kegiatan perekonomian. Pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pada pengaruh positif ada beberapa poin. Yang pertama, waktu tanam menjadi lebih singkat. Kedua, kegiatan menanam padi dan menghasilkan beras menjadi lebih mudah dan cepat. Ketiga, menghemat waktu dan tenaga petani. Keempat, kegiatan melaut dapat dilakukan kapan saja. Kelima, hasil tangkapan ikan lebih banyak. Yang keenam, lebih banyak nelayan yang dapat melaut. Kemudian untuk pengaruh negatifnya, yang pertama, membutuhkan biaya besar untuk membeli mesin. Yang kedua, menimbulkan polusi udara karena mesin dijalankan menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Yang ketiga, kebocoran BBM dari kapal dapat mencemari laut. Kemudian keempat, penangkapan ikan secara berlebihan.
Pengaruh lain yang dirasakan Indonesia sebagai negara maritim adalah penyelundupan. Penyelundupan adalah proses atau cara pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Sumber KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wilayah Indonesia sangat terbuka dan rawan dimasuki oleh pihak asing. Kegiatan penyelundupan barang maupun orang, TKI atau TKW, dari manapun ke Indonesia rawan terjadi. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Kalian tahu bukan TKI itu apa? Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan TKW itu Tenaga Kerja Wanita. Berikut adalah gambar patroli laut yang dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ataupun orang. Poin yang selanjutnya adalah pengaruh di bidang sosial. Perhatikan gambar berikut. Ada dua jenis gambar, yaitu Jakarta tempo dulu dan Jakarta sekarang. Sebagai negara agraris, mata pencaharian utama penduduk Indonesia adalah di bidang pertanian. Namun kini, wilayah pertanian banyak yang berkurang akibat pembangunan pemukiman dan industri. Akibatnya, penduduk banyak yang bekerja di bidang industri dan perdagangan. Arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan berkurangnya penduduk yang bekerja di bidang pertanian. Lahan pertanian di daerah perkotaan hanya ada sebagian kecil dari luas wilayah. Wilayah perkotaan umumnya dibangun pemukiman, pusat pemerintahan, serta kawasan industri dan perdagangan. Oleh karena itu, penduduknya umumnya bekerja sebagai pegawai, buruh pabrik, sopir, atau pedagang, seperti yang terjadi pada Jakarta. Lihat perbedaannya. Jakarta tempo dulu masih belum banyak gedung-gedung bertingkat. Namun, Jakarta sekarang itu sudah banyak dibangun gedung-gedung bertingkat sebagai sektor usaha mereka. Selanjutnya, ada dua jenis gambar di sini. Yang pertama adalah Sungai Ciliwung tempo dulu, dan yang kedua adalah Sungai Ciliwung sekarang. Selain urbanisasi, kepadatan penduduk juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pada masa lalu, penduduk umumnya memiliki anak lebih dari 2. Mereka umumnya memegang prinsip banyak anak, banyak rezeki. Namun setelah adanya program keluarga berencana atau KB, penduduk Indonesia memiliki anak yang lebih sedikit dari sebelumnya. Walaupun demikian, pertumbuhan penduduk Indonesia umumnya masih tinggi. Lihat perbedaan dari kedua gambar tersebut. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, akhirnya beberapa orang yang kurang mampu membangun rumah mereka di bantaran sungai. Perubahan dalam kehidupan sosial penduduk, seperti yang Miss Atin jelaskan sebelumnya, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya pengaruh positif, jumlah tenaga kerja yang tersedia banyak. Kemudian pengaruh positif yang kedua, jenis mata pencaharian penduduk bermacam-macam.
Kemudian pada pengaruh negatif, yang pertama adalah jumlah lapangan kerja lebih sedikit daripada tenaga kerja. Akibatnya terjadi banyak pengangguran. Yang kedua, pengaruh negatifnya adalah persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, pada pengaruh negatif, urbanisasi menyebabkan munculnya pemukiman liar dan kumuh. Kemudian, pengaruh negatif yang terakhir adalah kegiatan industri dapat menyebabkan polusi udara. Penjelasan selanjutnya adalah pengaruh di bidang budaya. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal secara terpisah-pisah. Penduduk menjadi hidup secara berkelompok di pulau tempat tinggalnya. Kelompok-kelompok penduduk ini membentuk suatu suku bangsa. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia diperkirakan ada ratusan suku. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Cara hidup mereka dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Cara hidup ini menjadi kebiasaan karena dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Kebiasaan tersebut lalu membentuk budaya yang khas bagi penduduknya. Perhatikan data berikut. Cara hidup dipengaruhi kondisi lingkungan. Kemudian, cara hidup yang berulang menjadi suatu kebiasaan. Selanjutnya, kebiasaan membentuk budaya khas dari penduduk. Pengaruh kondisi wilayah terhadap budaya dapat dilihat antara lain pada pakaian adat, kemudian alat musik tradisional, kemudian senjata tradisional, yang semua bahannya diambil dari alam sekitar. Begitu pula dengan cerita rakyat dan kisah dalam tarian adat yang menceritakan wilayah di sekitarnya. Tidak hanya menyebabkan keberagaman suku bangsa dan budaya, kondisi wilayah Indonesia juga menyebabkan keberagaman agama. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut dijelaskan persebaran agama di Indonesia. Pada masa lalu, bangsa asing datang untuk berdagang dan menyebarkan agama. Agama yang dianut penduduk mendapat pengaruh dari bangsa asing yang datang ke wilayah mereka masing-masing. Sebagai contoh, bangsa Persia datang ke wilayah Aceh, menyebabkan banyak penduduknya yang memeluk agama Islam. Dan bangsa Belanda yang datang ke Manado menyebabkan penduduknya memeluk agama Protestan. Keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama membuat bangsa Indonesia memiliki sikap saling menghormati dan menghargai. Sikap ini menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang dikagumi oleh bangsa lain. Budaya asing yang positif seperti kerja keras, kreatif, tepat waktu, dan inovatif harus kita tiru. Namun, budaya asing yang negatif seperti individualis, bergaya hidup mewah,
berpakaian tidak sopan, meminum alkohol, dan menggunakan narkoba tidak boleh kita tiru. Sikap tersebut dapat menghancurkan masa depan kita sendiri dan masa depan bangsa. Selanjutnya adalah pengaruh di bidang transportasi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal di pulau-pulau yang berbeda. Kondisi ini membuat penduduk membutuhkan sarana transportasi, menghubungkan berbagai pulau, provinsi, dan kota di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambar pesawat terbang yang sedang mengangkut penumpang di bandara. Kemudian yang kedua adalah gambar sebuah truk sedang mengangkut mobil dan memasuki kapal. Kemudian gambar yang ketiga adalah sebuah truk yang bermuatan sayuran dan buah sedang memasuki kapal. Sarana transportasi dibangun untuk memudahkan perpindahan penduduk serta untuk menyalurkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi barang kebutuhan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah giat membangun sarana transportasi di berbagai wilayah di Indonesia. Pembangunan tersebut meliputi sarana transportasi darat, laut, dan udara. Perkembangan sarana transportasi di Indonesia memiliki pengaruh positif dan negatif. Contohnya sebagai berikut. Pada pengaruh positif, yang pertama, perpindahan orang maupun barang lebih cepat dan mudah walaupun terpisah kota maupun pulau. Pengaruh positif yang kedua adalah pemerataan hasil pertanian dan pembangunan dapat dilakukan hingga ke daerah pelosok. Kemudian, pengaruh negatif yang pertama adalah pembangunan jalan raya dapat mengurangi lahan pertanian dan perkebunan. Pengaruh negatif yang kedua, pembangunan jalan dan bandara mengurangi lahan hijau atau pepohonan. Akibatnya, daerah resapan air berkurang serta udara bertambah panas. Pengaruh negatif yang ketiga adalah bertambahnya pengguna kendaraan bermotor, menyebabkan pencemaran udara dan suara. Kemudian poin pengaruh negatif yang keempat adalah penggunaan bahan bakar pada pesawat dan kapal laut menyebabkan polusi suara serta pencemaran udara dan laut. Poin yang terakhir adalah pengaruh di bidang komunikasi. Indonesia memiliki ratusan jenis bahasa daerah. Perbedaan bahasa daerah bukanlah masalah. Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh penduduk antar daerah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia menghindarkan kita dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, terdapat seorang bapak sedang melakukan komunikasi. Kemudian gambar yang kedua, ada sepasang kakek dan nenek yang sedang melakukan komunikasi. Kondisi geografis wilayah Indonesia membuat penduduk kesulitan untuk berkomunikasi. Pada masa lalu,
komunikasi penduduk antar pulau tidak bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Namun, perkembangan teknologi komunikasi mengubah kondisi tersebut. Perhatikan gambar berikutnya. Pada masa pandemi saat ini, jaringan komunikasi menjadi hal yang sangat penting karena jaringan komunikasi tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga digunakan untuk pembelajaran online seperti yang kita lakukan saat ini. Gambar kedua menunjukkan beberapa siswa yang sedang belajar online. Pengaruh di bidang komunikasi tidak hanya memberikan pengaruh positif, tetapi juga ada pengaruh negatif di dalamnya. Berikut adalah tabel pengaruh positif dan pengaruh negatif di bidang komunikasi. Pengaruh positif yang pertama adalah penduduk antar pulau dapat berkomunikasi kapanpun dan dari tempat manapun. Pengaruh positif yang kedua adalah tidak ada batasan ruang dan waktu. Pengaruh positif yang ketiga adalah komunikasi dapat dilakukan setiap saat tanpa harus bertemu secara langsung. Kemudian untuk pengaruh negatifnya, yang pertama, komunikasi melalui tatap langsung menjadi berkurang. Pengaruh negatif yang kedua, maraknya penyebaran konten atau games yang tidak sesuai bagi anak-anak. Kemudian pengaruh negatif yang ketiga adalah biaya komunikasi meningkat. Itulah tadi pembahasan materi hari ini. Semoga kalian dapat dengan mudah memahami isi materi dan ilmunya bisa bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye.